Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Selamat datang kembali di Dialog Iman Katolik berdasarkan bacaan liturgi harian. Bersama saya Magdalena Pinky dan tentu saja bersama para romo dari lingkungan Keuskupan Agung Jakarta. Apa kabar Anda? Apakah ada semangat dalam Tuhan kita Yesus Kristus hari ini? Kiranya lewat pertemuan kita akan bersama-sama menggali lebih banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terus bersemangat dari hari ke hari. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, telah hadir di studio Gedung Karya Pastoral, kawasan Katedral Jakarta, Romo Antonius Suhardi Antoro Projo. Selamat datang kembali, Romo. Selamat jumpa kembali, sahabat Oase Rohani Katolik. Ya, terima kasih telah bersedia hadir kembali bersama kami di sini untuk terus mencari inspirasi iman dalam firman Tuhan, Romo. Amin. Baik, kita bisa mulai ya, Romo? Baik, mari. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali pertemuan kita dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Aan. Silakan, Romo. Mari kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah berikan rahmat, anugerah, kehidupan bagi kami semua. Dalam kesempatan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu, biarlah itu menjadi inspirasi dan penyemangat di dalam kehidupan kami untuk ikut ambil bagian dalam karya-Mu di dunia ini. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari seorang istri saja. Ia harus dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, dan cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah dan pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana mungkin ia mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru saja bertobat, agar jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diakon-diakon. Haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, dan baru ditetapkan dalam pelayanan ini, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula, para istri mereka hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diakon haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anak serta keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, memperoleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman akan Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati,
aku tidak suka. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita mulai sesi kita yang pertama. Romo, dari bacaan hari ini, inspirasi iman apa yang bisa kita dapatkan? Terutama bagaimana kiranya kita sebaiknya memahami kaitan antara bacaan pertama dan juga bacaan Injil dalam kesempatan ini, Romo. Silakan. Dari bacaan yang pertama tadi kita sudah mendengar, kita sudah mungkin juga membaca dari rumah kita masing-masing. Rasul Paulus memberikan semacam kualifikasi bagi para penilik jemaat dan diakon, sehingga bisa menjadi pemimpin dan pelayan yang baik, yang berkenan kepada Allah. Jadi ada syarat-syarat tadi yang disampaikan ya. Orangnya itu tentunya haruslah yang tak bercacat, dalam arti bukan cacat fisik ini ya, tapi lebih pada misalnya suami dari seorang istri saja, itu udah jelas. Berarti ya memang dia hanya monogami, ya tidak poligami. Harus bisa menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, bisa mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah dan pendamai. Seorang kepala keluarga yang baik, yang disegani, dan macam-macam hal yang tentunya ini menjadi contoh gitu ya. Jadi seorang pelayan itu ya memang karena nanti tugasnya apa? Melayani dan mewartakan. Itu kan menjadi contoh, menjadi teladan. Nggak mungkin ya seorang pelayan itu hanya bicara saja kan gitu. Tapi juga pasti dia bisa menjadi teladan karena dia melakukan apa yang dia wartakan. Maka
Paulus menyampaikan semacam ya kriterianya lah, kualifikasinya harus seperti ini. Ini secara karakter, Betul. moral, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Gitu. Ya. Lalu juga ada yang menarik nih. Janganlah ia seorang yang baru saja bertobat. Nah, ini gimana nih Bapak maksudnya? Agar jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jadi mungkin ini yang menjadi perhatian Paulus itu karena orang yang baru saja atau yang sedang bertobat itu kan kayak semacam euforia ya. Wah, aku lagi benar-benar ini. Nanti takutnya sombong di sini sombong rohani. Ini yang ditakutkan oleh Paulus. Jangan sampai nanti wah, dia kan baru bertobat, dia kan baru ini gitu. Lalu ya pasti yang diwartakan hal yang baik. Karena dia memang dari yang selama ini hidupnya nggak karuan, yang selama ini hidupnya penuh dosa, lalu dia bertobat. Maka tentunya Paulus memberikan kriteria jangan yang baru bertobat. Supaya jangan menjadi sombong, ini sombong rohani. Jadi supaya ya ada jeda lah, supaya dia juga mengendapkan semua pengalaman-pengalaman yang selama ini hidupnya nggak baik lalu menjadi baik itu supaya ya betul-betul dia menjalani itu dulu. Ya kan Lebih teruji ya, gitu ya. Baru saja ya. Jadi Iya. baru saja istilahnya baru balik dari yang nggak baik lalu menjadi baik ini kan perlu istilahnya dibuktikan juga gitu. Tidak hanya sesaat saat itu aja, nanti bisa balik lagi atau bahkan ini yang dikatakan oleh Paulus menjadi sombong dalam hal kerohaniannya sehingga lalu menganggap orang lain nggak lebih dari dirinya, rendah dan sebagainya, dia yang lebih ini dan sebagainya itu. Nah, itu yang ditakutkan oleh Paulus. Lalu yang kedua, kena hukuman iblis ya tentunya malah nanti kan ya belum lama kok hidupnya selama ini begini kok gitu. Nah, itu yang. Kemudian selain itu juga punya nama baik di luar jemaat. Artinya ya dia memang orang baik. Secara sosial dikenal sebagai orang yang baik dalam masyarakat, mungkin di kantornya. Ya. Lalu begitu juga orang yang terhormat, jangan bercabang lidah, artinya ya bisa dipegang lah kata-katanya gitu ya. Jangan pelin-pelan, jangan hari ini ngomong itu, besoknya beda lagi. Nah ini kan susah nanti menjadi seorang pewarta, menjadi kabar gembira Tuhan. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Gitu, bahkan untuk diakon aja harus diuji dulu. Baru ditetapkan dalam pelayanan ini dan ternyata mereka tak bercacat. Nah, baru ada dibuktikan gitu. Demikiannya para istri mereka hendaknya orang yang terhormat. Nah, ini juga nih ya. Jadi bukan hanya suaminya saja, tapi juga pasangannya itu juga harus yang baik. Iya. Gitu. Karena apa yang terjadi sekarang nih, lihat di media sosial itu kan kebanyakan orang-orang pejabat ya, itu ketahuan karena ulah istrinya. Iya. Kebanyakannya kan di medsos karena apa istilahnya? Yang sekarang itu yang flexing ya. Nah, istilah flexing itu yang nggak ada ini termasuk anaknya ya, karena anaknya begini, akhirnya diturut-turut semua sampai ke orang tuanya juga gitu. Kalau itu istrinya, akhirnya ke suaminya juga, lalu suaminya dicopot lah, apalah gitu. Nah itu makanya ya menjadi teladan contoh itu ya sekeluarga memang baik gitu. Oke. Diakon adalah suami dari satu istri mengurus anak-anak serta keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melaksanakan tugas pelayanan dengan baik memperoleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman akan Kristus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ini jelas sekali apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia nulis secara pribadi ya ini kepada Timotius. Supaya Timotius tentunya menyampaikan kepada teman-temannya, kepada umat yang dia layani gitu. Itu dari bacaan yang pertama. Jadi udah jelas sekali sih kita ketika baca itu, lalu kita kontekskan di dalam, tentunya tidak hanya sebagai pewarta dalam arti, aku menjadi pewarta, aku menjadi aktivis di paroki gitu ya, di dalam hidup menggereja, tidak hanya itu, diperluas. Dalam hal ini, kita sebagai umat Katolik. Umat beriman, para pengikut Kristus ini ya harus seperti ini kriterianya. Kita menghidupi hal yang baik. Supaya apa? Dengan
tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, orang melihat, oh ini orang Katolik. Jadi ini bukan berbicara tentang pada saat mau pelayanan atau menjadi pengurus di organisasi gereja Iya, saja ya, Romo? harus secara luas. Harus secara bahwa luas juga. yang ditujukan untuk mereka aktivis ya ini ya. Tapi kan ini secara luas akhirnya. Tidak hanya untuk mereka saja. Karena di sini menyangkut bagaimana istri mereka, keluarga mereka kan gitu. Ya. Oke. Romo, bagaimana kaitannya dengan kita karena sadar belum memenuhi syarat ini, atau secara sadar misalnya melihat anggota keluarga kita mungkin belum memenuhi syarat ini, lalu pada saat kita diminta untuk aktif atau memegang jabatan tertentu, justru itulah kita menolak, Romo. Aduh, saya belum pantas atau saya belum siap. Bagaimana harusnya, Romo? Kita harus punya dulu semua ini baru kita menjabat, atau katanya ada yang bilang dengan jabatan tersebut maka kita akan belajar membenahi diri dan keluarga. Bagaimana cara kita menanggapinya, ya, Romo? Ini yang seringkali lalu menjadi alasan klasik alasan klasik kita untuk menolak ikut ambil bagian dalam karya pelayanan, dalam hidup menggereja ataupun mungkin dalam masyarakat. Karena selalu aku kan belum, aku nggak pantas, aku nggak bisa dan sebagainya gitu. Sebetulnya hal itu bukan lalu menjadi alasan kita. Nggak bisa, kita bisa belajar kan? Ya nggak? Terus, aku belum siap ya, mari belajar supaya siap. Justru ini kesempatannya, mau nunggu kapan lagi? Nunggu sampai siap. Misalnya, nunggu sampai siap ditanya, kapan siapnya? Ya kan? Kita juga harus bisa menyampaikan itu gitu. Nah, ini yang seringkali lalu menjadi alasan bagi kita untuk membenarkan kita supaya udahlah yang lain aja lah. Gitu. Aku nanti aja lah gitu. Nah, ini apakah berarti pada saat kita dipanggil itu untuk melayani, apakah itu bisa kita artikan bahwa itu juga adalah panggilan Tuhan untuk memenuhi syarat-syarat ini? Itu justru di situ menjadi panggilan hidup kita untuk kita disadarkan bahwa selama ini aku seperti apa ya, udah ke situ belum ya? Kalau belum ya ayo aku ke situ. Ini saatnya. Jadi saatnya untuk ketika ditawari itu ya udah saatnya bahwa kriterianya seperti itu, ya udah aku berusaha untuk menjadi baik. Dan itulah Mazmur Tanggapan mengatakan referennya kan aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Ini kan menjadi satu perjuangan kita setiap hari. Gitu, bukan lalu kita yaudah ngikutin karena aku belum siap nanti aja deh. Yang lain aja dulu. Ya itu lalu kesempatan yang diberikan kepada kita ini, lalu kapan kita mau mencoba kesempatan yang udah Tuhan berikan kepada kita? Kalau kita nggak langsung menanggapi itu, ya kita harus mencoba. Nggak ada kok dari kita ini yang sempurna kan? Semuanya kan diperjuangkan untuk sampai ke sana. Ya belajar. Nggak bisa, ayo belajar. Nanti pasti akan diajari, didampingi oleh yang sudah istilahnya yang sudah senior lah, yang sudah lama tugas melayani kan gitu kan. Ini mau regenerasi juga kan. Kita kan nggak bisa lalu bergantung hanya pada orang-orang itu saja terus gitu. Lalu kapan kita regenerasi orang-orang yang muda untuk terlibat dalam hidup menggereja? Itu. Berarti ini bisa kita simpulkan, tidak keseluruhan, maksudnya simpulkan dari pembicaraan yang sudah ada ini, bahwa kalau ada panggilan untuk pelayanan, itu adalah panggilan Tuhan juga untuk memenuhi syarat-syarat yang baik ini ya, sebagai pemimpin, baik itu terkecil di dalam keluarga kita, apalagi pemimpin di dalam jemaat gitu. Berarti nggak ada alasan lagi untuk bilang saya belum layak ya, Romo? Iya, nggak ada alasan lagi sih untuk nggak ada alasan lagi. Aku nggak bisa, aku nggak pantas, itu bukan alasan sih bagi saya. Hanya alasannya nggak mau aja. Baik. Berarti berikutnya nih, Romo, bagaimana caranya kita terus-menerus mampu memurnikan antara ini ambisi kita pada saat kita berorganisasi atau beraktivitas di dalam lingkungan pelayanan, atau kita ini mau menjalankan kehendak Tuhan atau mau menyenangkan hati Tuhan? Ya tentunya pasti lewat setiap pergumulan kita itulah, di situ kita nanti akan semakin tahu, akan semakin bisa memilah-milah juga. Ini ambisiku
atau memang ya aku dengan tulus, dengan ikhlas memang menjawab panggilan Tuhan ini gitu. Itu pasti dalam perjalanan kita akan dimurnikan kok. Ketika bahkan sekalipun nanti awal-awalnya mungkin kita nggak murni ya motivasinya. Tapi dalam perjalanan saya yakin kalau kita itu sungguh terbuka akan kehendak Tuhan gitu ya, akan bimbingan Tuhan, pasti kita akan menyadari dan kita akan pelan-pelan memperbaiki dan memurnikan motivasi kita itu. Iya, gitu. iya. Nah, terakhir nih Romo, untuk menutup sesi kita yang pertama ini, tak terasa ya obrolannya seru nih kalau ngomongin tentang pelayanan ya Romo. Ini nggak habis-habis sebenarnya. Terakhir untuk sesi yang pertama ini, bagaimana, apakah ada saran dari Romo kita dapat sungguh-sungguh memilah atau membagi antara itu tadi, baik dalam lingkungan keluarga, dan itu juga baik dalam pelayanan. Jadi bagaimana membagi waktunya, karena kadang-kadang mungkin karena tuntutan pelayanan kita jadi sedikit harus, ya bisa dibilang mengabaikan dalam tanda kutip keluarga. Apakah itu jadi boleh atau jadi benar atau bagaimana ya Romo? Ya tentunya semua itu kita sebagai satu keluarga nggak bisa memutuskan sendiri. Misalnya sebagai suami yang mendapatkan tugas berutusan itu diminta oleh romonya misalnya, ya dibicarakan. Biasanya kalau saya minta supaya nggak usah dijawab sekarang, silakan bicara dengan keluarga, istri dan anak-anak, ajak bicara. Bahwa gereja meminta Anda untuk ikut terlibat dalam pelayanan, misalnya prodiakon atau dewan paroki, lalu bawa dalam doa, gitu. Jadi supaya apa? Bahwa akhirnya ketika saya menjawab iya atau tidak itu pun sudah dengan berbagai pertimbangan. Dan umumnya ketika saya minta seperti itu, umumnya ya, siap sedia. Karena pasti keluarga mendukung, ya kan? Lalu bawa dalam doa, anak-anaknya juga nantinya nggak akan komplain, karena memang, udah didukung kok. Bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri, yang akan menjawab itu pun jadi enak gitu. Iya, jadi intinya komunikasi dengan orang-orang terdekat ya Romo. Betul. Karena sebuah pelayanan tidak pernah dipaksakan ya, tapi diminta kesediaannya. Dan semoga yang diminta untuk pelayanan juga nggak menjadikan ini alasan ya, diminta Romo paroki nih. Jadi harus hilang dari rumah 3 hari, nggak juga ya Romo? Nggak juga ya. Oke, baik, terima kasih banyak Romo. Ini sangat memberikan pencerahan bagi kita, terutama yang ingin terlibat dalam pelayanan di gereja dan pelayanan pada umumnya. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa itu tadi ya Romo, kemurnian hati kita dalam pelayanan dan semakin mengarahkan kita kepada Tuhan lewat pelayanan ini, di mana kalau kita baik dalam pelayanan, harusnya kita juga baik dalam lingkungan keluarga kita ya. Amin. Romo, amin. Baik, kita harus akhiri sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya Magdalena Pinky Beran dan Romo Antonius Suhardi Antoro Projo. Dan tadi di sesi yang pertama menarik sekali pembicaraan kita bahwa pelayanan itu sebaiknya justru menjadi barometer bahwa saat kita baik di pelayanan maka itu juga harusnya baik di dalam keluarga kita, dalam lingkungan terdekat kita. Jadi apa yang kita lakukan baik bagi pelayanan itu haruslah juga membawa hal yang baik bagi keluarga kita. Kemudian bagaimana tadi kita diajak untuk terus memurnikan hati kita dalam pelayanan, apakah ini benar untuk Tuhan atau sebenarnya ambisi kita sendiri. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan menarik ini untuk inspirasi-inspirasi iman berikutnya di dalam sesi yang kedua. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan sahabat Oase Rohani Katolik untuk memberikan mungkin inspirasi juga atau mungkin masukan dan saran agar semakin banyak yang merasa diberkati lewat dialog iman Katolik ini. Silakan dikirimkan lewat orkkaj2021@gmail.com atau boleh juga dengan menghubungi nomor telepon 0881 0251 33438. Nah, sekarang mari kita lanjutkan di sesi yang kedua. Romo Aan, bagaimana kelanjutan dari inspirasi iman yang bisa kita dapatkan dari bacaan hari ini?
silakan. Dari Injil Lukas kita diajak untuk melihat pengalaman langsung Yesus berjumpa dengan banyak orang. Ya, jadi Yesus pergi ke kota Nain. Nah, di sana disertai oleh para murid. Lalu ketika mendekati gerbang kota itu ada orang mati. Anak laki-laki tunggal lah ya, anak laki-laki tunggal, seorang ibu yang sudah janda. Nah, ini yang lalu menjadi motivasi Yesus untuk berbuat sesuatu. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu dengan perhatian dan ungkapannya, jangan menangis. Dihampiri jenazahnya, disentuh, lalu berkata, bangkitlah. Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan orang muda itu bangkit. Nah, ini satu proses ya, proses bagaimana Yesus berbuat sesuatu kepada yang sangat membutuhkan. Yesus tergerak. Kalau kita memperhatikan kisah-kisah karya pelayanan Tuhan Yesus di muka publik, di depan umum, selalu pasti ada ungkapan itu. Ada kata-kata tergerak oleh belas kasih, tergerak hatinya oleh belas kasih, itu selalu pasti ada. Nah, ini yang tentunya menjadi dasar bagi Yesus untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini ada konteks melihat putra tunggal seorang janda ya meninggal. Yesus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh janda ini. Maka lalu berbuat sesuatu. Nah, ini yang tentunya juga menjadi ya semacam apa ya, penyemangat bagi kita ya. Betul, Romo. Ketika kita yakin, kita percaya, mungkin kita juga bisa di satu sisi mengalami dalam konteks seperti yang dialami oleh seorang janda ini, maka pasti Tuhan nggak diam. Tuhan tidak tinggal diam, pasti akan berbuat sesuatu. Itu dalam konteks kita yang mengalami. Tapi dalam konteks apa yang dilakukan oleh Yesus, kalau kita kembali pada bacaan yang pertama bahwa kita ini dipanggil untuk ikut ambil bagian di dalam karyanya, mewartakan dalam pelayanan, itu ya tentunya tergerak hati oleh belas kasih ini menjadi modal awal kita untuk bisa melayani dengan baik. Karena ini hati nih. Lewat hati dulu. Kalau nggak dengan hati nanti, makanya kan syarat-syaratnya tadi jelas tuh. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Itu kuncinya ada di hati. Kalau nggak dari hati itu nggak akan sanggup tadi untuk syarat-syarat di bacaan pertama ya. Iya, kalau itu nggak dari hati nggak akan terwujud. Tapi ketika itu dengan hati, maka kadang mungkin, aduh aku capek. Tadi Pinky juga nanya, gimana bagi waktunya? Tapi kalau orang dengan hati, itu udah pasti kok dengan sendirinya dia akan bahkan capek dan sebagainya itu udah nggak dirasakan. Karena apa? Demi belas kasih yang harus aku jalankan kepada orang-orang yang harus aku layani. Gitu. Kalau aku hanya memikirkan diri sendiri, pasti nggak akan terjadi itu pelayanan. Gitu. Ya udah, aku udah capek, udah pulang kerja, ngapain aku ini? Pulang aja. Saya juga butuh istirahat, misalnya di tengah kesibukan kerja ya, gitu ya. Karena apa? Ya itu mungkin belas kasih pada diri sendiri jadinya. Tapi ketika itu belas kasih untuk mereka yang akan kita layani, pasti tidak. Kita akan meninggalkan yang lain tadi demi itu. Maka kan dikatakan di dalam syarat-syarat tadi ya, semacam kualifikasinya tadi kan seperti itu. Maka dia bisa melakukan karena itu tadi. Gitu. Ini menarik, Romo, kita melihat bacaan Injil yang sebenarnya cukup singkat ini, tapi ternyata lumayan dalam juga setelah digali ya. Maknanya itu ternyata dalam. Tadi bisa dilihat dari dua aspek ya, sebagai yang mengalami dan sebagai yang melakukan. Ini catatan tambahan lagi yang cukup menarik dari bacaan Injil ini, ternyata ya Romo, kita bisa melihat bahwa janda ini bahkan tidak minta apapun ya. Betul. Tidak minta apapun, tidak memohon, tapi Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh janda ini dan
tergerak untuk melakukannya. Dan itu sangat melegakan ya Romo, Hmm. bahwa kita bahkan sebelum meminta, sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang kita rasakan dan pasti akan memberikan yang kita butuhkan. Itu yang pertama ya Romo. Dan belas kasih tidak hanya ditunjukkan, oh ya aku kasihan sama dia, oh ya kasihan banget ya, ini. Nggak hanya itu, tapi belas kasih Yesus ditunjukkan dengan membangkitkan putranya dari kematian dan memulihkan kehidupannya. Jadi melakukan sesuatu. Iya, tidak hanya sekedar kasihan ya kasihan, tapi nggak berbuat sesuatu gitu. Oke, Jadi ya. belas kasih itu tidak hanya sekedar diungkapkan dalam hati atau dalam kata-kata, tapi dalam sikap dan perbuatannya bahwa oh aku harus melakukan sesuatu nih. Iya. Gitu. Nah itu yang menarik, yang bagian yang kedua, aspek yang kedua yang kita lihat dari bacaan Injil kali ini itu adalah dari sisi ikut melakukan, ikut ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan. Yang harus menjadi dasar gerakan hati kita itu adalah belas kasih. Wah, ini bagaimana cara meningkatkan ini ya Romo, di balik begitu banyak motivasi-motivasi lain dalam pelayanan mungkin ya. Ya tentunya satu-satunya cara adalah ya kita dekat dengan Sang Sumber belas kasih. Oke. Kan Sang Sumber belas kasih ya Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana relasi kita dengan Dia? Kalau kita intens, kita intim, relasinya tentunya akan terungkap dalam keseharian kita. Dan itu yang lalu membuat pasti kita akan mewujudkan, oh ya aku, ya ibaratnya gini, kita nggak usah bicara dengan Tuhan lah kalau itu terlalu jauh kadang ya, kadang terlalu jauh dan mungkin abstrak bagi orang-orang tertentu. Kadang misalnya kita punya yang kita idolakan siapalah misalnya gitu ya. Contoh saja yang pernah hidup lah, misalnya Mother Teresa. Kok Mother Teresa bisa gitu ya? Ketika aku sangat-sangat kagum dengan dia, itu orang itu kan pasti akan mengikuti gayanya. Betul. Apa sih? Oh kayak gini nih. Kita lihat anak-anak muda aja dulu ya. Anak-anak nih, oh yang semua ikut opa Korea gitu ya. Itu kan pasti kan ngikutin dari model pakaiannya, caranya, lagu-lagunya gitu. Sampai bahasanya kan dipelajari ya Romo. Kan menggerakkan anak-anak itu kan untuk oh ya aku mau kayak gitu. Ya sama halnya ketika kita juga ingin mewujudkan itu ya ketika kita dekat dengan sang idola kita menggali inspirasi darinya pasti bisa gitu. Tapi kalau kita ya ibaratnya kita nggak kenal, maksud kita akan bisa kayak dia, nggak bisa gitu. Iya, tak kenal maka tak sayang ya Romo. Iya. Semakin kita mengenal, mungkin semakin kita akan terkagum-kagum, semakin kita akhirnya pengen kayak dia gitu kan. Kepingin. Iya. Oke, lalu berikutnya nih Romo, pada saat kita bicara tentang konteks pelayanan, melakukan sesuatu, ikut ambil bagian dalam karya Tuhan, itu apakah berarti kita harus melayani juga dalam lingkungan gereja, atau bolehkah kita berkata bahwa saya mau ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, tapi tidak dalam aktivitas di gereja? Itu bagaimana? Ya tentunya pertama-tama mulai dari gereja yang paling kecil adalah keluarga. Itu dulu yang pertama ya Romo. Bagaimana? Karena itu nanti semacam kayak tahap dah. Semacam kayak tahap. Ketika orang sudah merasa dalam keluarganya udah oke, udah ini, pasti dia akan, oh ya, pengalamanku dalam keluargaku ini juga akan aku bagikan ke yang lain. Maka lalu ikut ambil bagian dalam hidup menggereja mungkin di lingkungan. Ya di lingkungan, di tetangga. Kan nggak harus lingkungan gereja. Ya nggak harus. Bisa juga kan RT RW. Ya kan? Gitu. Tapi tentunya ada banyak sarana, ada banyak tempat untuk kita ambil bagian dalam karya pelayanan. Apa saja gitu. Tapi lalu bukan gini yang saya maksudkan. Jadi jangan sampai nanti di gereja juga enggak, di RT RW juga enggak. Nah ini maunya apa? Gitu kan? Ya jadi itu semua menjadi sarana lah. Paling tidak kita sebagai anggota gereja, apa sih yang menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita itu dipenuhin. Karena semua organisasi, lembaga, baik itu gereja dalam hal ini mulai dari lingkungan, itu kan pasti ada administrasi yang harus dibereskan.
Nah sekarang kalau aku ngaku diri orang Katolik, tapi kita nggak punya kakak Katolik, itu bukan Katolik bagi saya. Karena nggak memenuhi persyaratan menjadi warga Katolik. Iya, apa yang harus dipenuhi kan? atau kewajiban Iya. sebagai warga Katolik ya. Kita sebagai warga negara Indonesia punya nggak KTP kan KTP. Iya. Lalu RT RW-nya, ya nggak? Iya. Gitu. Nah dari situ, ya jadi menurut saya ya mulai dari hal-hal yang kewajiban dulu lah mungkin ini yang harus dipenuhi, nggak usah yang di luar kewajiban. Orang kan kewajiban dulu menjalankan nggak nih kewajibannya? Kewajiban sebagai orang Katolik apa? Dah minggu ke gereja ini kewajiban loh ya. Ada 5 perintah gereja tuh, itu kewajiban. Seminggu sekali ke gereja. Setahun, sekurang-kurangnya setahun sekali ngaku dosa. Itu udah kewajiban loh. Dipenuhin nggak? Gitu, nggak usah ngomong tentang pelayanan. Yang menjadi kewajiban dulu. Gitu. Oke. Wah, menarik nih Romo. Jadi semoga lewat penjelasan ini kita sama-sama saling introspeksi ya. Baik yang sudah aktif di pelayanan, jadi tidak juga memandang kecil akan orang-orang yang belum mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Begitu juga mungkin orang yang sudah merasa melayani di luar sana, di luar gereja. Begitu banyak melakukan hal-hal luar biasa di luar sana. Lalu mengecilkan arti orang-orang yang mungkin mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Oke, Romo. Kemudian mungkin ini sebagai penutup terakhir ya, Romo. Adakah yang bisa menjadi pegangan kita, hal simpel yang mungkin bisa kita ingat terus agar seluruh karya pelayanan kita di dalam gereja, di luar gereja, di keluarga, atau dimanapun kita diizinkan berada, itu untuk terus-menerus digerakkan oleh belas kasih. Dan terus-menerus ingat bahwa ini adalah kita kembalikan untuk Tuhan kita. Baik, pertama-tama sebagai orang Katolik kita menyadari dulu bahwa aku menjadi orang Katolik jelas. Ketika kita dibaptis, ada surat baptisnya ya kan. Nah itu udah menjadi tanda keanggotaan gereja. Kalau aku menjadi tanda, aku sudah menjadi anggota gereja, apa yang menjadi tanggung jawab saya? Kewajiban saya, lakukanlah itu. Supaya nanti pelan-pelan kita akan terus bertahap. Akhirnya muncullah niat, keinginan untuk melayani. Karena itu muncul dari ketika orang menyadari tanggung jawab dan kewajibannya. Karena kalau tanggung jawab kewajiban aja nggak sadar ya nggak akan bisa melayani. Jadi sadar akan tanggung jawabnya dulu. Iya, tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang Katolik. Apa? Buka di puji syukur. Oh gitu ya. 5 perintah gereja. Dah itu. Iya. Dimulai dari situ dulu yang paling gampang ya, udah Romo. melakukan belum? Nggak usah ngomong jauh-jauh. Ya jangan-jangan puji syukurnya selama ini nggak pernah dibuka ya, Romo. Baik, kita akan mulai cari apa tanggung jawab kita sebagai umat Katolik dalam puji syukur. Terima kasih banyak Romo untuk inspirasi iman yang sudah dibagikan hari ini. Sebuah pencerahan sekali bagi kita ya dalam melaksanakan aktivitas kita sebagai warga gereja, sebagai warga Katolik, sebagai anak-anak Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Kita mohon doanya juga ya Romo, supaya selalu diteguhkan dalam hal ini. Dan kita akan terus saling mengingatkan ya. Baik, kita akan tutup seluruh perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan doa penutup dan juga berkat penutup yang akan dibawakan oleh Romo Aan. Silakan Romo. Mari kita mengakhiri perjumpaan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu, sabda-Mu yang boleh kami cerna, yang boleh kami dalami. Semoga itu membantu kami, menginspirasi kami untuk siap melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai murid-murid-Mu. Sehingga kami berani untuk ikut ambil bagian dalam karya-Mu di dunia ini. Tuhan, kami serahkan seluruh diri kami, keluarga kami, komunitas kami, dan niat-niat kami ini. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan tugas perutusan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian
keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, komunitas kita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo untuk kesediaannya hadir. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Antonius Suhardi Antoro Projo mohon pamit. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.